Bab 3. Obrolan malam pasangan. Malam telah larut dan debu telah mengendap. Di kang besar, Baur telah tertidur, sementara Li Yuwei meringkuk dalam pelukan Zhou Yang, menatapnya dengan tatapan bodoh. Apa yang kamu lihat? Kenapa kamu belum tidur? Lihatlah dirimu. Kamu tidak bisa tidur. Apa bagusnya aku? Kita sudah menikah bertahun-tahun, dan kamu masih belum bisa merasa cukup. Zhou Yang berkata sambil tersenyum. Kamu begitu cantik sehingga aku tidak bisa bosan memandangmu. Li Yuwei berkata dengan suara lembut. Apakah aku sedang digoda? Zhou Yang tahu bahwa Li Yuwei mencintainya, dan mencintainya sepenuh hati. Dia seperti seekor nengat, tahu bahwa jika dia mendekatinya dia mungkin akan terbakar api, tetapi dia tetap maju tanpa ragu-ragu. Tetapi ketika dia mendengarnya mengucapkan kata-kata penuh kasih sayang dengan suara paling lembut, Zhou Yang masih merasa bahwa dia telah meremehkan cinta gadis itu padanya. Zhou Yang dengan lembut mencium kening Li Yuwei, lalu berkata, karena kehidupan ini tidak cukup, maka di kehidupan selanjutnya dan seterusnya, aku akan tetap menjadi lelakimu dan menunjukkan segalanya padamu. Li Yuwei merasa manis di hatinya. Itu adalah pertama kalinya dia mendengar kata-kata seperti itu dan kedengarannya agak tidak nyata. Ngomong-ngomong, kenapa kamu tiba-tiba tidak kembali ke kota? Apakah karena saudaraku dan yang lainnya? Zhou Yang menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak, karena aku tidak ingin kehilanganmu. Petik 2 tanda tanya petik 2. Melihat kebingungan di mata Li Yuwei, Zhou Yang menatap matanya dan berkata, saat aku dipukul pingsan oleh saudara keduaku, aku bermimpi. Mimpi apa? Aku bermimpi menceraikanmu, lalu meninggalkanmu dan Baur dan kembali ke kota. Namun, saat aku yakin bahwa aku mencintaimu dan ingin kembali untuk menemukanmu dan anak itu, kau telah pergi. Perasaan itu membuatku merasa sangat sakit hingga ingin mati. Li Yuwei pada awalnya tidak menganggap serius kata-kata Zhou Yang. Itu hanya mimpi. Tetapi ketika dia melihat kesedihan, rasa sakit, dan penyesalan yang mendalam di mata Zhou Yang, dia tahu bahwa dia benar-benar telah berubah. Meskipun dia tidak tahu apa yang dialami lelakinya dalam mimpinya, dia tidak ingin melihatnya kesakitan. Li Yuwei segera menyentuh wajah Zhou Yang dan berkata, mimpi selalu sebaliknya. Jangan dimasukkan ke hati. Zhou Yang bersenandung berat, tetapi dia tahu dalam hatinya bahwa itu bukan mimpi. Jika kamu tidak kembali ke kota, mengapa kamu tidak membiarkan ayahku membelikanmu pekerjaan di kota? Li Yuwei tahu bahwa meskipun suaminya telah bekerja di pedesaan selama lebih dari 5 tahun, dia masih belum terbiasa bekerja di ladang. Karena dia sudah memutuskan untuk tinggal di sini, mari kita carikan dia pekerjaan yang layak. Meskipun sekarang ini biaya untuk membeli pekerjaan sangat mahal, asal kamu meminta kepada orang tuamu, mereka tetap akan membantumu. Zhou Yang sekali lagi tersentuh oleh wanita kecil dalam pelukannya. Dia tahu betapa berharganya pekerjaan formal di zaman ini. Bahkan jika Anda bekerja sebagai tukang pos di kota kecil, Anda tidak akan dapat memperoleh penghasilan kurang dari 600 atau 700 yuan jika Anda tidak memiliki koneksi. Meskipun keluarga Li berkecukupan untuk mendapatkan uang sebanyak itu, seluruh keluarga harus bekerja tanpa makan dan minum selama 2 tahun. Istri kecilnya ini sungguh tak segan-segan berusaha demi dia. Meskipun dia tersentuh, dia sebenarnya tidak bisa menerima pekerjaan ini. Tidak perlu. Aku bisa mengerjakannya sendiri. Kenapa tidak? Apakah kamu masih berpikir untuk kembali ke ibu kota? Li Yuwei bertanya dengan sedikit khawatir. Zhou Yang menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak. Alasan mengapa saya tidak ingin ayah mertua membantu saya membeli pekerjaan adalah karena membeli pekerjaan tidak hemat biaya, dan saya tidak ingin orang-orang bergosip tentang hal itu. Gaji bulanan rata-rata untuk pekerja biasa di kota sekarang adalah 25 atau 26 yuan, dan beberapa bahkan hanya memperoleh 18 yuan. Membeli pekerjaan membutuhkan biaya sedikitnya 6 atau 700 dolar, yang setara dengan bekerja selama 3 tahun tanpa makan atau minum untuk mendapat keuntungan. Siapa yang berani bergosip, biarlah saudaraku yang menghajarnya.
Li Yuwei berkata dengan garang sambil memperlihatkan taringnya sedikit. Zhou yang tersenyum dan tidak mengatakan apa-apa. Gadis konyol ini berpikir terlalu sederhana. Mudah untuk menghadapi orang yang suka bergosip. Berdebatlah dengan orang lain atau pukul dia. Dan masalahnya kemungkinan besar akan terpecahkan. Tetapi jika 100 orang atau bahkan lebih banyak orang bergosip, itu bukanlah sesuatu yang dapat diselesaikan dengan tinju. Kini ada lebih dari 100 orang yang bergosip tentangnya. Dan hampir semua orang di seluruh komune tahu bahwa dia adalah seorang gigolo. Semua orang mengatakan bahwa Zhou Ziqing menikah dengan Li Jianizi karena keluarga Li kaya. Dengan menikahinya, dia tidak perlu bekerja di ladang untuk mendapatkan poin kerja. Dan dia juga bisa makan biji-bijian berkualitas setiap kali makan. Zhou yang tidak menyangkal bahwa dirinya adalah seorang gigolo. Dia menikahi Li Yuwei pada awalnya hanya untuk menghindari kelaparan. Ketika dia datang dari ibu kota ke daerah Yunsan, ribuan mil jauhnya, dia tidak membawa apapun kecuali beberapa buku. Mereka semula mengira bahwa daerah itu akan menyelesaikan jatah pangan mereka untuk tahun pertama. Tetapi mereka tidak menyangka bahwa daerah itu hanya memberikan 30 kg biji-bijian kasar kepada masing-masing pemuda terdidik yang pergi ke pedesaan. Dan mereka harus mencari tahu sendiri sisanya. Mereka yang keluarganya lebih mampu dapat meminta bantuan. Tetapi saat ini semua anggota keluarga Zhou sibuk mengurus diri mereka sendiri dan tidak memiliki energi untuk mengurus Zhou Yang. Oleh karena itu, Zhou Yang hanya bisa menanggungnya sendiri. Saya ingat saat itu saya begitu lapar sehingga saya melihat bintang setiap hari dan bahkan terhuyung-huyung ketika berjalan. Saya begitu lapar sampai-sampai saya menangkap tikus ladang untuk dimakan. Saat itu, Li Yuwei baru saja lulus SMA. Saat dia melihat Zhou yang berkulit putih, tinggi, dan tampan, dia langsung jatuh cinta padanya dan mulai mengejarnya dengan ganas. Di bawah serangan peluru berlapis gula Li Yuwei, Zhou yang menyerah bahkan tanpa perlawanan simbolis. Dalam beberapa tahun terakhir pernikahannya, Li Yuwei merasa kasihan padanya. Jadi dia meminta ayahnya untuk menggunakan kekuasaannya demi keuntungan pribadi dan mencarikan pekerjaan sederhana bagi Zhou yang untuk mendapatkan sejumlah poin kerja dan tidak melakukan pekerjaan berat. Bagaimanapun, ayahnya memiliki kekuasaan untuk melakukan hal itu. Kalau memang di rumah tidak ada makanan, pulang saja dan ambil sendiri. Beruntungnya, Patwali memiliki seorang putri di masa tuanya dan sangat mencintainya. Dia tidak peduli untuk mendukung orang malas seperti Zhou Yang, dan dia menjadi gigolo di mata semua orang. Dia tidak peduli dengan apa yang dikatakan orang lain sebelumnya karena hati Zhou Yang sama sekali tidak ada di sini. Tapi sekarang sudah berbeda. Dia ingin menjalani kehidupan yang baik bersama Li Yuwei dan tidak ingin orang lain menyalahkannya. Jadi dia harus mengubah citranya. Ngomong-ngomong, berapa banyak uang yang tersisa di rumah? Zhou yang tiba-tiba bertanya. Sekitar $100. Apakah Anda ingin menggunakannya? Baiklah, saya ingin pergi ke kota. Maksudmu kota, bukan kabupaten. Ya, kota. Kenapa harus ke kota? Jauh banget, Li Yuwei berkata sambil mengerutkan kening. Matanya penuh kekhawatiran. Melihatnya seperti ini, Zhou yang tahu apa yang dipikirkan gadis ini. Dia menggaruk hidungnya dan berkata, jangan terlalu banyak berpikir. Aku tidak akan melarikan diri secara diam-diam. Hanya saja guruku pernah memberitahuku cara menghasilkan uang sebelumnya, dan aku ingin mencobanya. Li Yuwei tersipu dan berkata dengan sedikit malu, aku tidak terlalu memikirkannya. Kapan kamu pergi? Aku akan meminta ayah untuk memberimu sertifikat. Sebaiknya kau sembuh dulu. Kakak iparku benar-benar kejam. Seluruh tubuhku sakit. Kau pantas mendapatkannya. Siapa yang menyuruhmu meninggalkan kami dan kembali ke kota? Tidak. Aku tidak akan meninggalkanmu lagi. Aku percaya padamu. ... Dapur di daerah pedesaan di utara. Perabotan rumah tangga.